Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP yang akan kita bahas kali ini sudah rilis sejak akhir tahun lalu. Memiliki desain yang mewah dan kekinian, spesifikasi tidak kentang, performa lancar, dan kameranya bisa diandalkan. Tapi anehnya HP ini peminatnya agak kurang, atau tanda kutip unit yang terjual di toko resminya tidak banyak. Jadi cukup menarik untuk dibahas. Kira-kira apa penyebab utamanya? Buat kamu yang belum tahu, ini adalah Tecno Camon 19 Pro. Produk terbaru dari Tecno yang dijual dengan harga 3,5 juta untuk versi reguler. Dan 3,8 juta khusus untuk varian warna Mondrian Edition, seperti yang saya pegang saat ini. Walaupun sudah rilis lebih dari 2 bulan, tapi di toko official store-nya yang ada di Shopee, Tokopedia, dan Lazada, unit yang terjual bisa dibilang sedikit. Bahkan jika di total tidak lebih dari 300 unit. Jadi bisa dipastikan peminat dari HP ini tidak terlalu banyak. Padahal dari segi desain sudah memiliki tampilan yang mewah, fresh, dan kekinian. Apalagi untuk bodinya juga terasa solid dan kokoh saat digenggam. Pokoknya tidak terkesan murahan sama sekali. Dan khusus warna Mondrian ini sudah memiliki teknologi multi color changing. Yang dimana saat terkena cahaya matahari warnanya akan berubah. Dari yang tadinya full putih jadi ada beberapa warna di bagian kotak-kotaknya. Pokoknya unik, beda dari yang lain. Mungkin yang perlu kamu perhatikan untuk speaker outputnya, HP ini hanya dibekali dengan single speaker. Jadi kualitas suaranya hanya standar saja. Lalu untuk bagian depan atau layar, di sini juga sudah terlihat mewah. Menggunakan konsep punch hole display dengan bezel yang cukup tipis, hanya 0,98 mm. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk kualitas layarnya juga cukup memuaskan. Dibekali dengan layar jumbo 6,8 inch, resolusi Full HD+, 1080x2460 pixel. Panel IPS LCD, refresh rate support hingga 120 Hz. Jadi kalau untuk saturasi warna di sini sudah bagus, terlihat jelas, tajam, dan lumayan gonjeng, tidak kalah dengan panel layar AMOLED. Pokoknya bisa diandalkan untuk digunakan berbagai kebutuhan. Warna layarnya bagus, refresh rate-nya tinggi, dan sentuhan layarnya juga responsif. Jadi dari segi desain dan tampilan, HP ini sudah sangat menarik di kelas harganya, baik dari belakang maupun depan. Lanjut ke bagian dapur pacu, HP ini dibekali dengan kapasitas memori 8/128 GB. Tidak bisa dibilang besar banget untuk kelas harganya. Dan untuk chipset ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G96 octa-core 2,0 GHz. Yang mampu menghasilkan skor Geekbench 5 di angka 517 dan 1715 poin. Sedangkan untuk skor AnTuTu tembus di angka 324 ribuan. Sudah cukup lumayan, tapi bukan yang paling menggiurkan di kelas harganya. Lalu untuk urusan persensoran, HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Buat kamu yang butuh sensor NFC di sini sudah ada. Dan untuk sensor giroskopnya sudah menggunakan hardware giro. Jadi untuk sensor tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan sekarang untuk performanya, HP ini memang tidak ditenagai dengan chipset yang paling ngebut di kelas harganya, seperti Helio G99 atau yang lain. Tapi yang jelas untuk performanya sudah bisa diandalkan. Digunakan buat main game Mobile Legends, mampu menjalankan game dengan baik. Di setting grafik bisa sampai high dan frame rate hingga ultra. Untuk gameplaynya sudah cukup playable, terasa lancar, dan hampir tidak ada kendala yang berarti. Pokoknya game yang satu ini mampu dilibas abis. Lalu kalau digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini juga mampu menjalankan game dengan baik dan lancar. Dan yang paling saya suka untuk sensor giroskopnya di sini sudah berjalan dengan baik dan responsif karena menggunakan hardware giro, sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih dalam permainan. Sama satu lagi yang paling penting, untuk suhunya juga terpantau aman, hanya di tingkatan anget saja. Tapi di sini saya perlu tegaskan, buat kamu yang hobi main game berat, kamu boleh cek video gaming test lebih lengkapnya yang ada di channel tetangga. Kalau dari pengujian yang saya lakukan, untuk kedua game ini performanya sudah lancar, hampir tidak ada kendala. Lanjut untuk sektor baterai, HP ini dibekali kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 33 Watt. Jadi untuk chargingnya tidak butuh waktu yang begitu lama, hanya sekitar 1 jam 25 menit. Untuk isi daya dari 10 sampai full 100% dengan kondisi data off. Sudah cukup memuaskan seharusnya. Apalagi untuk daya tahan baterainya juga tergolong awet. Digunakan buat nonton YouTube selama 1 jam 20 menit dengan jaringan WiFi berkurang 7%. Buat main PUBG Mobile selama 45 menit baterainya berkurang 10%.
dan buat main PUBG Mobile selama 1 jam berkurang 12%. Pokoknya kalau tidak untuk penggunaan full gaming, baterainya ini sudah bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian. Dan sekarang geser ke bagian sistem. HP ini berjalan di Android 12 basis iOS 8.6. Bukan yang paling terbaru karena belum menggunakan iOS versi 12. Tapi di luar itu, untuk tampilan UI-nya saya pribadi cukup suka. Terlihat kekinian dan anak muda banget, walaupun memang tidak bisa dibilang simple. Selain itu, pilihan tampilan seperti tema sampai wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan saja dengan selera. Dan untuk fitur yang disediakan di sini juga sudah lengkap, hampir semua ada. Tapi di video sebelumnya banyak teman-teman yang ragu dengan OS-nya, karena seperti XOS di HP Infinix. Jadi untuk sistem update-nya tergolong jarang atau bahkan tidak tentu. Sehingga poin ini jadi salah satu alasan kenapa kurang tertarik dengan HP ini. Tapi kalau buat saya pribadi bukan sebuah masalah, karena yang paling penting sistemnya berjalan dengan baik, stabil dan optimal. Soalnya percuma saja kalau sering dapat update tapi tidak kompatibel dengan perangkatnya, malah bikin banyak bug atau drama. Mending update-nya jarang tapi sistemnya stabil terus. Dan untuk sektor kamera, di sini ada 64 megapiksel kamera utama yang sudah dilengkapi dengan OIS, 2 megapiksel kamera bokeh dan 50 megapiksel lensa pro portrait. Untuk kamera selfie-nya sudah 16 megapiksel. Dari angka megapiksel yang digunakan seharusnya cukup menggiurkan di kelas harganya. Selain megapikselnya besar, di sini sudah dilengkapi dengan OIS dan lensa portrait yang jarang ada di merek lain. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk fitur yang ditawarkan di sini juga sudah lengkap, hampir semua ada. Dan yang pasti untuk perekaman videonya sudah dilengkapi dengan fitur ultra stabil video atau AIS. Lalu untuk hasil jepretan fotonya sendiri, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus, detail dan tajam. Bahkan untuk saturasi warnanya juga terlihat cukup kontras, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Untuk foto menggunakan mode malam, hasilnya juga terlihat lebih terang dibandingkan menggunakan mode auto. Tapi yang sedikit jadi catatan, terkadang warna yang dihasilkan terkesan over, terutama saat foto di outdoor. Sedangkan untuk hasil foto selfie-nya di sini juga tidak kalah bagus karena HP ini dibekali dengan kamera yang besar 16 megapiksel. Jadi foto yang dihasilkan terlihat jelas dan tajam dengan saturasi warna yang juga cerah, cocok buat kamu yang hobi selfie. Pokoknya untuk sektor kamera kamu tidak usah khawatir karena kamera di HP ini sudah cukup memuaskan di kelas harganya. Dan masih soal kamera, ini adalah contoh perekaman video untuk kamera belakang dan depan. Di sini untuk resolusi bisa mentok sampai resolusi 2K atau 1080 di 30 frame per second. Jadi untuk video 60 frame per second dan resolusi 4K di HP ini belum bisa. Tapi walau demikian, untuk kualitas videonya di sini sudah cukup memuaskan menurut saya, mulai dari saturasi warna sampai tingkat kecerahannya. Dan yang paling penting karena sudah dilengkapi dengan AIS, jadi video yang dihasilkan cukup stabil alias minim guncangan. Pokoknya untuk sektor kamera, HP ini sudah bisa diandalkan, baik untuk urusan foto maupun video. Dari semua yang ditawarkan, HP ini tuh sudah cukup menarik untuk dilirik. Mulai dari desain yang mewah dan kekinian, spesifikasi tidak kentang, performa lancar, dan kameranya bisa diandalkan. Di sini kalau analisa saya ada beberapa faktor yang bikin HP ini sepi peminat. Yang pertama, tak lain dan tak bukan pasti karena harganya yang lumayan tinggi. Tapi spesifikasi yang ditawarkan bukan yang paling gahar di kelas harganya. Karena kalau kita cross check, banyak merek lain yang menawarkan spesifikasi lebih ngebut dari ini dan dijual dengan harga lebih murah. Lalu untuk alasan yang kedua adalah dari merek atau brandnya sendiri. Seperti yang kita tahu, brand Tecno ini kan masih tergolong baru di Indonesia. Padahal sebenarnya satu naungan dengan Infinix. Tapi tetap saja, saya yakin banyak di antara kalian yang masih ragu karena alasan after sales-nya bagaimana dan kira-kira bisa awet untuk jangka panjang atau tidak. Alhasil banyak yang lebih memilih merek lain yang lebih punya nama. Oh ya, di sini kalau kamu punya pendapat lain, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Kira-kira kalau menurut sudut pandang kamu bagaimana? Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga follow akun Instagram saya @sesuai.harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.